Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam mata kuliah hukum bisnis syariah. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih waktunya kepada teman-teman semuanya dan juga beserta kepada Ibu dosen dan Pak dosen Bapak Fatur Rahman Jamil serta Ibu Nisrina yang telah memberikan kami kelompok 2 kesempatan untuk memberikan hasil dari diskusi kami tentang pemikiran ekonomi atau bisnis di dalam Islam. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita kali ini, yaitu periode pertama pemikiran ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin dan juga pada tokoh-tokoh setelahnya yang akan disampaikan oleh Saudara Nabil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pemikiran ekonomi dan bisnis dalam Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, serta terus berlanjut melalui berbagai periode sejarah hingga era modern. Pada masa Rasulullah, konsep-konsep ekonomi Islam mulai diterapkan dalam pengelolaan harta dan keuangan umat. Pembentukan lembaga Baitul Mal merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahwa upaya Nabi Muhammad dalam mengelola pendapatan yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, dan sumber lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Praktik ini dilanjutkan dan disempurnakan pada masa Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada periode pertama pemikiran ekonomi Islam, sejak zaman Rasul hingga Khulafaur Rasyidin, sejak munculnya agama Islam, maka berkembang pula sistem perekonomian menggunakan ekonomi berbasis hukum Islam. Hal ini dimulai setelah Nabi Muhammad menjadi pemimpin umat Islam, yang mana diatur sistem ekonomi serta keuangan untuk semakin maju dan membaik. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dengan mendirikan lembaga Baitul Mal, yang mana keseluruhan hasil pendapatan dari umat Islam yang dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diterbitkan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Pada pendapatan tersebut beragam, yaitu ada yang berasal dari kharaj, zakat, khus, jizyah, dan juga pendapatan lainnya, seperti kafaroh dan warisan orang tanpa ahli waris. Hal ini sejalan dengan istilah pengumpulan pajak pada era ekonomi modern, yang merupakan sebuah sumber pendapatan utama dalam sebuah pemerintahan. Salah satu sumbangan berkenaan konsep ekonomi Islam yang dilakukan oleh Abu Hanifah adalah akad jual beli, bai as-salam. Akad bai al-salam adalah suatu transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli menyepakati apabila barang dikirimkan, kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, Abu Hanifah mengkritisi hal tersebut. Abu Hanifah menegaskan bahwa setiap aspek di dalam perjanjian dalam akad jual beli, termasuk terkait dengan jenis barang, jumlah barang, kualitas barang, lokasi pengiriman, dan waktu pengiriman harus ditentukan dengan jelas dan terperinci. Selain itu, beliau mengatakan bahwa barang tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan pengiriman. Baik, selanjutnya adalah pemikiran dari Abu Yusuf. Dalam kitab Al-Kharaj, pemikiran utama Abu Yusuf adalah tentang perpajakan. Abu Yusuf menerapkan beberapa prinsip terkait dengan kesanggupan membayar maupun pemberian waktu yang longgar dalam keputusan terkait administrasi pajak secara terpusat. Selain itu, penetapan pajak yang diterapkan oleh Abu Yusuf terhadap para petani lebih diutamakan dibanding dengan pemungutan uang sewa, atau yang biasa dikenal dengan istilah pajak mukosomah atau pajak proporsional, yang lebih memilih pajak tersebut dibanding sistem misaha atau pajak tetap yang sudah lama berjalan dari pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab hingga masa awal Daulah Abbasiyah. Mukosoma atau proporsional tax adalah metode yang digunakan Abu Yusuf, yang mana menetapkan tarif pajak yang berbeda untuk negara. Hal ini bergantung pada sistem irigasi mereka, seperti tarif pajak musim panas sebesar 25%, tarif pajak untuk properti yang sistem irigasi menggunakan sistem irigasi buatan sebesar 30%, tarif pajak tanah yang sistem pengairannya menggunakan curah hujan alami sebesar 40%. Selain itu, penerimaan negara di dalam pemikiran Abu Yusuf terdiri dari 3, yaitu ghanimah, sodako maupun fai. Fai sendiri terdiri dari jizyah, usur, dan kharaj, yang mana ghanimah ini merupakan harta rampasan dari sebuah perang yang diperoleh oleh umat Islam setelah mereka berhasil memenangkan pertempuran. Maka dibagikan secara adil oleh Abu Yusuf untuk seluruh pejuang yang ikut dalam peperangan. Selanjutnya adalah kharaj dan usur. Pajak kharaj itu telah dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa Harun al-Rashid, yang mana diperbaiki dan dikelola dengan lebih baik. Pajak kharaj didasarkan pada konsep jizyah dalam Islam, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang yang tidak beragama Islam sebagai imbalan atas pertahanan yang diberikan oleh negara Islam kepada mereka.
Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi dari Abu Ubaid. Abu Ubaid terkenal dengan buku terlarisnya yaitu Kitab Al-Amwal. Buku ini mengkaji ilmu administrasi pemerintahan dan berbicara tentang keuangan negara maupun ekonomi. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa teks Kitab Al-Amwal menggali lebih dalam masalah keuangan publik secara keseluruhan. Abu Ubaid berkonsentrasi pada gagasan keadilan sebagai prinsip utama dalam filsafat ekonomi. Menurutnya, keadilan mensyaratkan kesetaraan hak negara, universal, dan individu. Mengenai tarif pajak tanah, Abu Ubaid menekankan kebutuhan khusus untuk menyeimbangkan kepentingan umat Islam yang berhak menerimanya dengan kekuatan keuangan populasi non-muslim. Abu Ubaid mengatakan bahwa jika tidak membayar tarif pajak kontraktual maka dapat dikurangi. Permohonan mereka untuk keringanan utang juga dapat disetujui oleh pemerintah asalkan didukung oleh seorang saksi muslim. Mengenai masalah kharat, jizyah, usur, dan pengumpulan zakat, Abu Ubaid tidak memaksa individu untuk secara konsisten menyelesaikan komitmen moneter mereka. Dengan kata lain, sistem diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan dalam perpajakan dan penghindaran pajak harus diakhiri. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi dari Imam Al-Mawardi. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar pada 3 buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Hawi dan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Akan tetapi para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa Al-Ahkam As-Sultaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Al-Mawardi merupakan seorang yang memiliki kesepakatan dengan pinjaman publik karena menurutnya ada perbedaan antara pembiayaan tugas-tugas pemerintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itulah pinjaman publik untuk pembiayaan semacam itu atas barang dan layanan yang telah dikontrak oleh negara menjadi sebuah keharusan. Dalam masalah perpajakan, Al-Mawardi mempunyai pandangannya sendiri yang sedikit berbeda dengan pendapat pada masa terdahulu. Menurutnya keadilan baru dapat terwujud terhadap para pembayar pajak apabila para petugas membungut pajak pertimbangan setidaknya 4 faktor dalam penilaian kharaj, seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, maupun jarak antara tanah dengan pasar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, negara membutuhkan lembaga keuangan negara atau Baitul Mal yang didirikan secara permanen agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Serta negara harus memperdayakan Dewan Hizbah semaksimal mungkin. Dewan Hizbah dalam wilayah Al-Hizbah adalah suatu kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan amal ma'ruf ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang di wilayah Al-Hizbah. Atau dapat dibilang sebagai wilayah Al-Qodo dan wilayah Al-Mazalim. Oleh karena itulah, di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah membahas berbagai macam masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pembelajaran publik, dan masalah keuangan terkait lainnya. Di antara lain adalah negara dan aktivitas ekonomi. Negara wajib mengatur dan membiayai pembelajaran yang dibutuhkan oleh layanan publik. Pinjaman publik untuk menutupi defisit anggaran diperbolehkan dalam syariah karena Rasulullah pernah melakukannya. Dalam perpajakan, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa keadilan baru akan terwujud terhadap pembayar pajak apabila para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya 4 faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah lembaga keuangan atau Baitul Mal. Lembaga keuangan negara didirikan secara permanen agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan tidak dapat dibelanjakan secara sukarela, harus dibelanjakan secara diketahui oleh seluruh masyarakat atau dilakukan secara terbuka. Seperti itulah beberapa pokok tertera yang di dalam wilayah Al-Hizbah dan juga di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Selanjutnya adalah periode kedua dalam pemikiran ekonomi Islam, sekitar pada tahun 450 sampai 850 Hijriah dan 1058 sampai 1446 Masehi. Adapun para tokoh Islam yang telah memberikan pemikirannya pada masa itu diantaranya adalah satu adalah Abu Ghazali atau Imam Ghazali yang merupakan seorang filsuf, sastrawan, dan juga pemikir muslim yang mana memberikan pandangan serta pemikirannya dalam perkembangan ekonomi Islam. Pemikiran beliau terhadap ekonomi Islam adalah bahwa perkembangan ekonomi merupakan tujuan untuk memenuhi kewajiban serta tugas sosial yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, ada 2 fungsi uang yang menjadikan orang dapat dengan mudah untuk memanfaatkan dan dapat digunakan secara efektif. Pertama adalah uang dinar dan dirham berfungsi sebagai hakim, dan 2 penengah sebagai alat ukur dan satuan hitung di antara benda-benda lainnya. Uang di sini digunakan sebagai unit hitung yang digunakan untuk mengukur harga komoditas dan jasa. Yang kedua adalah uang dinar dan dirham yang berfungsi sebagai perantara alat tukar kepada barang-barang yang lainnya. Al-Ghazali memberikan beberapa pandangan dan pedoman sebagai berikut. Keadilan dan kesetaraan. Al-Ghazali menyatakan bahwa distribusi kekayaan dan sumber daya harus dilakukan secara adil dan setara di antara seluruh masyarakat. Kritik dan bunga. Al-Ghazali menentang praktik riba atau bunga yang berlebihan. Zakat. Al-Ghazali mendukung konsep zakat sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Transparansi dan jujur dalam transaksi ekonomi. Pelarangan, penjudian, dan praktik haram lainnya. Pengembangan sumber daya manusia. Al-Ghazali menyatakan hal ini sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan dan produktivitas masyarakat. Selanjutnya adalah
Pemikiran dari Ibnu Taimiyah yang akan disampaikan oleh saudara-saudari Dina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pemikiran kedua itu datang dari Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, harga merupakan instrumen yang paling penting dalam menjaga stabilitas pasar dan juga kebutuhan konsumen. Akan tetapi, pemerintah itu tidak dapat mengintervensi harga, kecuali pada kondisi tertentu. Adapun kondisi yang dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah di mana pemerintah boleh mengintervensi harga pasar apabila yang pertama, apabila terjadi penguasaan kelompok tertentu terhadap barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian yang kedua, ada indikasi monopoli pada komoditas tertentu. Kemudian yang ketiga, terjadi suatu peristiwa alam atau pemberontakan yang mengakibatkan distribusi barang itu hanya terkonsentrasi pada suatu wilayah saja atau penjual atau pihak tertentu. Kemudian yang terakhir, apabila terjadi kolusi internal dengan cara seorang itu bertindak sebagai pembeli dan melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah normal. Pelaku ini tentunya berpotensi untuk merusak harga pasar. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa mahal dan murahnya harga di pasar itu bukanlah acuan untuk melakukan justifikasi bahwa terdapat kezaliman di dalam pasar kepada masyarakat. Penyebabnya bisa karena distribusi barang yang tidak merata sehingga keberadaan barang susah untuk ditemui atau terjadinya kelangkaan di suatu tempat yang mengakibatkan kenaikan harga pasar dan sebaliknya. Apabila barang telah dapat ditemui dengan mudah atau stok barang melimpah, maka harga di pasar akan kembali turun. Menurut beliau, pemerintah atau imam tidak berhak untuk menentukan harga yang berlaku dalam mekanisme pasar, sebab itu harus dikembalikan pada masyarakat itu sendiri. Ekonomi Islam memiliki konsepsi bagaimana agar pasar berjalan sesuai dengan mestinya dengan prinsip kebebasan bersaing normal dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Dalam fikih Islam, penetapan harga dikenal dengan istilah tas'ir, yang berarti penetapan harga pada suatu produk yang dijual belikan tanpa menzolimi penjual dan pembeli tersebut. Penetapan harga didasarkan pada ketentuan dan penawaran. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli ini dilakukan atas dasar saling suka hingga terjadi kesepakatan harga tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Islam mengatur kegiatan jual beli dengan kebebasan yang bersyarat, tidak semata-mata mendapatkan keuntungan material saja, tapi juga untuk mendapatkan ridha Allah dan keberkahan sehingga tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Pemikiran selanjutnya ada dari Ibnu Khaldun atau Ibnu Khaldun. Konsepsi dan analisis ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun itu banyak dijumpai dalam karyanya. Salah satunya adalah yang berjudul Muqaddimah, yang di dalamnya terdapat bahasan tentang teori nilai, pembagian kerja, dan perdagangan internasional. Berikut penjelasan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi Islam. Yang pertama, kekayaan nasional. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemakmuran, maka harus ada usaha-usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Contoh usaha tersebut adalah dengan memperbanyak tenaga kerja efektif. Dari pendapat tersebut nampak bahwa kekayaan nasional yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun mirip dengan konsepsi pendapatan nasional yang biasanya terdapat dalam literatur ekonomi makro modern. Oleh karena itu, kekayaan suatu bangsa bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan, tergantung pada kemampuan penduduk dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan-kegiatan produktif. Selanjutnya menurut beliau mengenai keseimbangan ekonomi makro. Menurut Ibnu Khaldun, setiap negara akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonomi dengan cara penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Argumentasi ini dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai tingkat kekayaan dan keseimbangan ekonomi makro itu mirip dengan efek multiplier dan tenaga kerja efektif menurut teori Keynes. Jadi ketika suatu negeri yang memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, maka akan banyak orang yang datang ke negeri itu. Implikasinya adalah permintaan agregatnya akan meningkat dan mendorong untuk memproduksi output yang lebih banyak lagi sehingga akhirnya pendapatan negeri itu semakin tinggi. Kemudian beliau juga menjelaskan teori upah. Logika Ibnu Khaldun mengenai hal ini adalah yang pertama, suatu saat barang akan sangat dibutuhkan sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industri barang tersebut, yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah. Dengan kata lain, gejolak permintaan temporer dalam beberapa industri akan menyebabkan defisiensi upah dari keseimbangan jangka panjangnya sehingga menimbulkan defisiensi upah. Kemudian yang kedua, ada perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada di setiap profesi. Kemudian selanjutnya ada friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industri yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja. Kemudian perdagangan internasional. Analisis Ibnu Khaldun dalam teori perdagangan nasional ini, beliau menghubungkan perbedaan-perbedaan tingkat harga pasar antar negara dengan ketersediaan faktor-faktor produksi. Sebagaimana dalam teori perdagangan internasional modern, jika jumlah penduduk besar, maka akan terjadi spesialisasi kerja sehingga akan memperbesar surplus dan perdagangan internasional. Pandangan Ibnu Khaldun ini dilengkapi dengan analisis tentang pertukaran di antara negara miskin dengan kaya, hasrat ekspor-impor, dan pentingnya kekayaan intelektual bagi proses pertumbuhan. Selanjutnya tentang uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih.
Berkaitan dengan fungsi uang, menurutnya uang itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran dan sebagai penyimpan nilai. Kemudian mengenai pajak, menurutnya insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi akan menyebabkan disintensif bagi masyarakat untuk berproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan kepada konsumen. Selain itu, pajak yang tinggi akan menyebabkan kurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya imigrasi ke wilayah atau negara lain, sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak. Pemikiran selanjutnya datang dari Nasiruddin Tusi. Dalam pemikirannya, ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja itu telah mencapai surplus ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa. Dan jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi siasah atau politik yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama. Dalam karyanya yang berjudul Akhlaq Nasiri dalam bidang ekonomi, pemikirannya sangat menekankan pentingnya tabungan untuk mengutuk konsumsi yang berlebihan, serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif. Selain itu, ia juga memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi ekonomi pembangunan secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Nasiruddin Tusi juga merekomendasikan pengurangan pajak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pemikiran selanjutnya datang dari Al-Makrizi. Sebagai pemikir ekonomi besar, Al-Makrizi melakukan penelitian unik mengenai uang dan inflasi. Yang pertama, teori uang menurut Al-Makrizi. Menurut Al-Makrizi, uang yang dianggap sebagai acuan nilai hanya uang yang terbuat dari emas dan perak, sedangkan uang fulus sebaiknya digunakan dalam transaksi kecil saja. Timbulnya uang yang berkualitas rendah dapat mengakibatkan musnahnya uang yang berkualitas tinggi. Saat harga perak dan emas turun, maka perekonomian akan menjadi tidak seimbang. Al-Makrizi berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan uang yang dicetaknya agar dapat digunakan dengan baik, mengesampingkan penggunaan mata uang yang menyebabkan pertumbuhan percetakan tidak merata, dan menurunkan daya beli uang real ketika aktivitas manufaktur berkembang. Dalam hal ini, Al-Makrizi memberikan kenyamanan kepada para pedagang agar mereka tidak terkejut dengan kenaikan nominal keuntungan yang mereka peroleh, karena mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak nominal untuk hal-hal lain seperti membeli perlengkapan produksi. Kemudian teori inflasi menurut Al-Makrizi. Menurut kitab Al-Makrizi, inflasi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada inflasi alami. Inflasi ini terjadi dikarenakan sebab alamiah yang pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh manusia, seperti terjadinya bencana alam yang mengakibatkan gagal panen pada hasil bumi, di mana persediaan mengalami penurunan tajam yang menyebabkan kelangkaan. Di sisi lain, permintaan terhadap barang-barang tersebut meningkat dan harga-harga menjolak tinggi melampaui daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Al-Makrizi berpendapat bahwa inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk, kedua ada penerapan pajak yang berlebihan, dan yang ketiga itu meningkatnya mata uang fulus. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih.